IUD. Dan dari situ saya bisa mengontrol dari segi hormon saya dan saya bisa kecil seperti sekarang. Terus yang saya tanyakan, apa karena pengaruh pelepasan IUD sehingga sekarang menstruasi saya tidak teratur? Maksudnya tidak teratur, yang dulu saya itu bisa 1 minggu sampai 10 hari dan itu agak banyak. Sekarang 3 sampai 4 hari sudah bersih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Oke, yang pertama, umurnya berapa usianya? Saya akan selalu tanya usia. Usianya berapa sekarang? 36 tahun. Oke. Udah punya anak? Ibunya? Udah punya 3 ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah gini. Saya biasanya menstruasi sekitar 7 hari. Sekarang cuma 4 sampai 5 hari aja selesai. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah dengan kondisi 4 sampai 5 hari ini masih memenuhi kriteria dari siklus menstruasi yang tadi? Maksud saya adalah, apakah range-nya itu masih normal kalau dihitung dari setiap bulannya atau tidak? Normal, paling tidak selang 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. Oke. Jadi, kemungkinannya adalah proses yang dialami sama ibu 4 sampai 5 hari menstruasi itu buat orang Asia masih dikatakan normal. Tadi saya bilang kan rata-rata 8 ya. Ada yang 4, ada yang 5 hari ya. Itu masih normal. Tapi pertanyaannya adalah, kalau yang biasanya normal di 7 hari, sekarang saya normal di 5 hari gimana gitu kan. Nah, kembali lagi tadi, jangan-jangan faktornya itu banyak. Jangan-jangan tadi perubahan berat badan ya, kadang deposisi lemak yang terjadi ada perubahan ya. Jadi dari yang sebelumnya banyak nih, bensinnya banyak 7 hari sampai 9 hari, sekarang menurun, jadinya makin sedikit jadinya ya. Tapi itu ingat ya, lemak itu adalah bensin yang nomor 2 sebenarnya. Nomor 1-nya adalah hormon yang ada di hidung telur. Oke? Jadi meskipun orang kurus ya bisa mens, karena kan dia punya hidung telur gitu ya. Kalau misalnya hidung telurnya sudah mencapai batasnya dan kemudian lemaknya ini terlalu banyak, maka dia kadang-kadang suka ikut campur tuh, suka bikin gangguan dari itu ya. Jadi itu ya jawabannya ya, masih normal sebenarnya, saya nggak ada masalah itu kalau buat ini menstruasi, kecuali itu udah ada gangguan menstruasinya benar-benar udah mulai ngaco, udah mulai, saya baru tanggal 1, 5 selesai, tapi ada lagi tanggal 15 ada lagi, itu baru ada sesuatu ya. Oke? Ya, sama-sama ya, ada lagi mau tanya? Ya. Nama saya Alifah dari Ponorogo. Saya mau tanya dok, kalau kita mens boleh tidak minum obat? Oh iya, sama itu dok. Kalau minum apa? Coca-Cola atau air? Ada fotonya nggak ya? Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah saya menstruasi suka sakit, ya. Terus kemudian, apakah minum Coca-Cola boleh apa enggak? Minum obat, ya, nyeri ya. Oke, ya. Baik, saya akan jelaskan bahwa menstruasi yang sakit itu kan sebenarnya tadi saya bilang jangan-jangan ada suatu sel yang tumbuh di dalam otot. Slide yang sebelum ini, sorry. Yang setelah ini, sorry. Nah, ya oke, kayaknya ada gangguan di slide-nya ya. Jadi itu masih kemungkinan ada gangguan struktural yang tadi saya bilang, mungkin ada miom
yang ganggu di dalam ototnya, atau adenomiosis tadi yang saya bilang. Jadi ada suatu sel yang timbul di dalam endometrium itu. Itu paling sering ya penyebabnya ya. Atau bahkan mensnya keluar, kalau kita kan tahu ya ada, kalau mens harusnya kan ke bawah ya. Tapi pernah nggak sih kelihatan kayaknya jangan-jangan dia kelewat sini nih mensnya? Ada yang kepikiran nggak? Jadi itu bisa, menstruasi kan dari sini. Kalau kita biasa aja, jangan-jangan dia mensnya ada yang keluar lewat si tuba, si apa namanya tempat yang buat nangkep si telur. Ini kan telur nggak ada dari sini tadi kan videonya ya, jalan ya tadi ya, telurnya gitu kan jalan ke sini. Nah itu keluar ke sini darahnya. Nah bisa jadi si selnya itu, si sel yang lurunya itu, dia nempel di telur atau nempel di sekitar sini nih di bawah perut itu, dan dia tumbuh di situ. Itu yang menyebabkan nyeri. Jadi adenomiosis itu adalah suatu sel endometrium atau sel dinding rahim yang tumbuh di dalam otot. Tapi kalau dia tumbuhnya bukan di dalam otot, ada di dalam hidung telur, maka namanya adalah kita bilang kista endometriosis atau endometrioma. Kalau dia pernah dengar nih endometriosis, nah itu tuh kistanya. Satu. Yang kedua, kalau untuk mengetahui diagnosis secara pastinya, maka kita harus lihat strukturnya. Kalau mbaknya ngerasa sakit terus, jawabannya adalah kita harus USG. Jangan-jangan ada gangguan struktural di situ. Dikasih ini, coba dikasih ini. Sebelum menikah itu sakit sekali sampai kayak mau pingsan, terus setelah menikah tidak sakit lagi. Itu bagaimana? Ya, nah ini juga banyak hal. Ya, ini juga banyak hal ya penyebabnya. Jadi memang sebagai contoh, mungkin ada gangguan di mana proses ada, saya nggak bicara di sini ya, tapi saya akan bisa katakan bahwa jangan-jangan ada gangguan dari lumen vaginanya ya, lumen vaginanya. Lumen vagina itu artinya ada sel selaput darah ya kita bilang ya, selaput darah atau ada suatu selaput yang ada di vagina yang sebenarnya dia menutupi proses keluarnya si menstruasi itu. Ini dugaannya, saya berandai-andai. Jangan-jangan pada saat menstruasi pertama yang keluar nggak optimal. Harusnya diameternya misalnya 5 cm ini misalnya keluar. Tapi karena ada himennya kecil atau selaput darah kecil atau ada suatu selaput lagi di atasnya kita nggak tahu ya. Ada selaputnya di sini nih kadang-kadang ada penyakitnya nih, keluar ada suatu selaput gitu di sini di dalam sini, bukan di selaput darah tapi di dalam sini ada. Mungkin menyebabkan yang keluar itu nggak tuntas, jadi sehingga mengendap di dalam jadi rasanya lebih sakit. Pada saat hubungan mungkin himennya sekarang sudah mulai robek ya, dari yang selaput yang di dalamnya juga udah robek ya, mungkin jadi keluarnya jadi lebih lancar. Kedua, kemungkinan jangan-jangan ada suatu proses inflamasi. Saya nggak tahu inflamasinya mungkin dari faktor nutrisi, dari faktor yang lain yang mempengaruhi kondisi menstruasi saat yang dulu sama sekarang itu berbeda juga. Ini terkait masalah nyeri soalnya. Saya berbicara soalnya masalah jumlah darah yang tadi saya bilang. Soalnya ini terkaitan masalah nyeri itu penyebabnya apa sih gitu kan? Nah itu banyak sebenarnya. Kalau nyeri bicara masih banyak. Mungkin ada infeksi, kemudian saat ini melahirkan, segala macam itu bisa saja terjadi. Ya, tapi apapun itu sebenarnya paling baik adalah kita tetap harus melakukan evaluasi USG supaya kita tahu bahwa ada kelainan struktur nggak sih? Gitu. Pastiin aja dulu strukturnya ada masalah atau enggak. Gitu. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, kalau minum obat boleh. Saya bilang obat pereda anti nyeri menstruasi itu adalah sebenarnya melawan rasa sakit dari proses luruhnya di rahim. Itu mekanisme kerjanya. Jadi sebenarnya begitu dia menstruasi, itu kan prosesnya memang keluar radang ya, kita bilang inflamasi itu radang lah ya, terjadi radang. Dikasih obat radang, ya nggak apa-apa, bagus-bagus aja. Cuman artinya itu kan hanya diberikan pada saat kondisi tidak wajar. Saya yakin kok minumnya juga nggak akan doyan gitu, jadi doyan gitu makannya gitu. Lagi menstruasi ya makan, enggak lah. Pasti kalau sakit enakan udah. Iya, biasanya hampir 1, hampir 2 itu yang paling sakit. Nah itu yang saya jangan-jangan curiga ada adenomiosis atau kista endometriosis. Ya, tetap harus ditegakin pertama dari USG. Oke? Ya, terus yang lain tadi pertanyaan?
Minum Coca-Cola, ya minum Coca-Cola nggak ada hubungannya ya, minum Coca-Cola ya. Jadi nggak ada tuh penelitian sampai sekarang perempuan itu tidak boleh minum Coca-Cola sehingga menyebabkan gangguan menstruasi. Itu nggak ada ya penelitiannya. Tapi yang harus kita tahu adalah Coca-Cola itu atau Fanta atau minuman soft drink lainnya, dia mengandung tinggi gula. Gula akan berubah menjadi, kalau orang makan nasi banyak banget, ya kan? Tiba-tiba badannya jadi gimana? Kalau gemuk banyak gulanya atau banyak lemaknya? Banyak lemak. Gulanya diubah yang berlebihan itu dijadikan menjadi cadangan lemak. Semua yang di sini sudah periksa Ya. darah belum? Jadi kembali lagi kayak gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa hati-hati dengan perempuan yang minum gula ya. Tahu nggak soft drink malah kopi. Biasanya sekarang kopi itu udah banyak gulanya. Ya, itu juga termasuk mempengaruhi peningkatan berat badan, dan peningkatan berat badan sangat berpengaruh terhadap pola menstruasi. Ya, itu yang paling penting. Kalau saya bilang boleh nggak minum Coca-Cola? Ya boleh, anjurannya ya asal nggak berlebihan. Ya. Oke, saya bukan bagian gizi, boleh berapa kaleng-kalengnya itu saya nggak tahu. Ya, nanti harus konsultasi sama yang bagian gizinya. Oke? Dia makan dong, gula mah makan, tapi pertanyaannya nggak boleh berlebihan. Masa sih jadi nggak boleh makan manis, gula sama sekali tidak boleh? Ya nggak boleh.